Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Semoga kabar kita pada hari ini kabar baik dan kabar sukacita. Dan kita akan mendengar firman Tuhan pada saat ini, pada khotbah Minggu tanggal 23 Mei 2021 atau Minggu Pentakosta pada saat ini. Firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan di bawah perikop pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita memperingati Minggu Pentakosta. Dan Minggu Pentakosta adalah hari peringatan turunnya Roh Kudus setelah Yesus bangkit dari kematian setelah 50 hari, bahwa Roh Kudus turun ke atas orang-orang yang percaya atau ke para rasul pada saat itu. Peristiwa turunnya Roh Kudus adalah menjadi sejarah yang sangat penting dan berharga bagi kita sebagai pengikut Kristus. Karena peristiwa turunnya Roh Kudus, bahwa dari sana bahwa pemberitaan Injil semakin menyebar dan keberanian para murid semakin luar biasa. Yang sebelumnya bahwa ketika Yesus ditangkap, bahwa mereka memiliki ketakutan yang sangat luar biasa, bimbang dan ragu akan segala yang dilihatnya tentang Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas para orang percaya pada saat itu, bahwa banyak sekali pemberitaan Injil diberitakan. Dan ketika para rasul menyampaikan firman Tuhan, bahwa Roh Allah mengubahkan banyak orang, sehingga banyak sekali orang yang bertobat dan menyerahkan diri kepada Yesus, yang ditandai dengan baptisan yang dilakukan oleh para murid pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Minggu Pentakosta pada saat ini, bahwa kita mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15, bahwa dalam firman ini
Di perikopnya dikatakan pekerjaan penghibur. Penghibur atau penolong adalah sama halnya. Dalam kitab ini, bahwa penghibur dalam bahasa Yunani dikatakan parakletos, dan parakletos ini adalah berbentuk pasif, dan secara harfiah berarti mereka yang dipanggil kepada sisi yang lain. Mereka yang dipanggil kepada sisi orang lain yang bergagasan seperti memberi nasihat atau mendukung seseorang. Nasihat ini atau parakletos ini adalah Allah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal. Ia adalah pribadi yang mendiami setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, pada masa pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini, bahwa Yesus secara langsung membimbing, menjaga, dan mengajar para rasulnya. Akan tetapi di dalam firman ini kita melihat bahwa Yesus akan pergi meninggalkan para murid dari tengah-tengah dunia ini. Dan lebih baik bahwa dia akan pergi seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, lebih berguna bagi para murid kalau dia pergi. Sebab kalau dia pergi, bahwa dia akan mengutus seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Sehingga para murid dan para orang percaya akan dikuatkan, akan dibimbing dan dituntun untuk menjalani kehidupannya sehari-hari, sehingga memampukan mereka untuk memberitakan Injil di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara, ketika Yesus menyampaikan hal itu, tentu bahwa hati para murid berduka cita. Artinya bahwa mereka sedikit mengalami ketakutan dan keraguan karena selama ini bahwa Yesus melindungi mereka dan menjaga mereka dan merawat kehidupan mereka supaya mereka tetap berada di dalam kebenaran dan mereka tidak takut dan khawatir selama mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan tentunya ketakutan itu adalah hal yang biasa yang dimiliki oleh manusia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus harus pergi, dan tentunya bahwa Yesus juga tidak akan membiarkan orang percaya, para murid sendiri. Karena dia akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, bahwa mempunyai Roh Kudus sebagai parakletos atau sebagai penolong bagi kita adalah juga memiliki atau mempunyai Allah sendiri yang mendiami hati setiap orang yang percaya. Roh Allah mengajarkan firman dan membimbing kita ke dalam kebenaran. Dan ia juga mengingatkan kita ke dalam kebenaran. Ia mengingatkan kita akan apa yang telah ia ajarkan, sehingga kita dapat bertopang pada firman-Nya di masa sukar kehidupan. Roh bekerja dalam diri kita dan memberikan damai-Nya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini kita melihat bahwa Roh Kudus, Roh Allah yang akan diutus ke tengah-tengah dunia ini, dikatakan tadi dalam firman ini akan menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia akan dosa-dosa manusia di tengah-tengah dunia ini. Menginsafkan artinya sadar, mengerti dengan benar, yakin dengan sesuatu. Kita perlu untuk tetap sadar dan berjaga-jaga, karena iblis sedang mencari celah untuk menyerang kita. Oleh karena itu kita harus menunjukkan siapa kita, menunjukkan warna kita, menunjukkan jati diri kita, menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar sebagai pengikut Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Roh penghibur ini yang menginsafkan dunia, menginsafkan dosa manusia, adalah akan menuntun manusia untuk menyadari dan mengetahui dosa-dosa di dalam kehidupannya. Artinya bahwa roh ini, Roh Allah, akan membimbing kita semuanya, orang yang berdosa ini, untuk hidup di dalam firman Tuhan, tentunya dengan merenungkan
setiap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Merenungkan dosa-dosa kita yang tidak benar itu, sehingga kita kembali sadar bahwa kita adalah sudah jauh daripada Tuhan. Bahwa kita adalah sudah meninggalkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan kesadaran itu, maka kita akan dituntun masuk kepada kebenaran. Maka Roh Allah itu akan menuntun setiap orang supaya dia masuk ke dalam kebenaran, ke dalam kerajaan Allah. Hal ini terlihat juga ketika para rasul atau Simon Petrus menyampaikan firman Tuhan pada saat berdirinya gereja mula-mula, atau adanya persekutuan orang yang percaya, persekutuan orang Kristen atau pengikut Kristus pada saat itu, bahwa ketika mereka mendengar firman Allah, banyak sekali orang yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan menjadi pengikut Tuhan. Ini semuanya adalah karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Allah yang menuntun, yang menggerakkan hati setiap orang yang berdosa untuk menyadari dosanya dan hingga datang kepada kebenaran, datang kepada Kristus, datang kepada Injil dan menyerahkan diri untuk dibaptis dan sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini juga dikatakan bahwa Roh penghibur itu adalah kebenaran. Bahwa dia adalah kebenaran. Roh Allah yang diutus ke tengah-tengah dunia ini adalah Roh kebenaran. Maka Roh kebenaran ini di dalam kehidupan kita menuntun kita untuk selalu mengasihi Allah. Semuanya ada adalah karena kasih karunia Allah. Sehingga kebenaran yang diberikan kepada kita, apa yang telah dianugerahkan Allah bagi kita, yaitu kasih karunia melalui Roh Allah yang telah diutusnya bagi kita, adalah akan mampu untuk selalu menuntun kita, membimbing kita dan mengajari kita untuk selalu berdiri di dalam kebenaran. Untuk selalu hidup di dalam kebenaran tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam Minggu Pentakosta pada saat ini, bahwa kita diajarkan untuk selalu menerima dan menyadari setiap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah melalui tuntunan Roh Allah dalam kehidupan kita. Mari kita menerima tuntunan Allah, Roh Allah di dalam setiap kehidupan kita, karena melalui Minggu Pentakosta, bahwa dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, tentu bahwa kita adalah semuanya orang yang berdosa, orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menyadari setiap dosa dan kesalahan kita. Dan tentunya juga dengan pertolongan Roh Kudus, bahwa kita dimampukan untuk melewati masa-masa sulit di tengah-tengah kehidupan kita, masa-masa sukar, bahkan duka cita yang kita alami. Bahwa Roh Allah akan menolong kita untuk memberikan kekuatan, hikmat bagi kita untuk mengetahui kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Maka Roh yang menuntun itu di dalam diri kita adalah Roh yang lebih kuat tentunya dari kita. Roh yang lebih kuat dari diri kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati setiap masa-masa sulit, hambatan, tantangan dan masalah yang kita hadapi, yang menggerakkan kita untuk memiliki kekuatan penghiburan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melewatinya dengan setia, dengan berjalan di dalam kebenaran di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa Roh kebenaran itu adalah telah diutusnya bagi kita, dan kita akan selalu menerima tuntunan Allah dari kebenaran itu.
Saudara-saudara, melalui kehadiran Roh Kudus bagi setiap kehidupan orang yang percaya, bahwa kita juga diingatkan akan adanya masa penghakiman. Masa penghakiman ini adalah bahwa seluruh atau dunia ini yang tidak mengikuti firman Allah di tengah-tengah kehidupannya, bahwa mereka akan dihakimi pada saatnya. Dan masa penghakiman itu akan membela, atau Roh Allah akan membela bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya ketika pada masa penghakiman itu datang. Maka kita adalah sebagai orang yang percaya tidak perlu lagi takut kepada penghakiman, atau kita tidak perlu lagi khawatir dan takut akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini akan membela setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, bahwa kita diajak semuanya untuk percaya kepada Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini, yang telah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa bagi kehidupan setiap orang yang percaya, bahwa Roh Allah adalah sebagai pembela kita dalam segala sesuatu. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan akan dibela oleh Roh Allah itu di dalam segala sesuatu, baik dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi masalah, dalam menjalani kehidupan ini, bahwa kita akan dituntun. Oleh karena itu, bahwa Dia adalah benar-benar penolong, Dia adalah benar-benar penghibur, Dia adalah benar-benar kekuatan bagi kita, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, biarlah melalui pencurahan Roh Kudus, bahwa kita semakin sadar dan kita semakin percaya akan kuasa Allah, dan kita semakin mengalami pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, ketika pencurahan Roh Kudus, banyak orang yang mengalami pertobatan, datang kepada Tuhan, insaf akan dosanya, menyadari akan segala dosa-dosanya, dan meninggalkan dosa-dosa itu dan datang kepada Allah. Maka Roh penghibur itu telah bersama dengan kita dan diam di dalam kita, untuk menuntun kita, membimbing kita dalam setiap kehidupan kita. Maka kita tetaplah percaya dan tetaplah mau dibimbing dan dituntun oleh Roh Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami untuk memahami dan mengerti dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.